Terkait dengan kinerja di sepanjang semester 1 Pak, di tahun 2025, CEM ini berhasil menambah realisasi pendapatan hingga 13,48% year on year ya Pak ya. Yap. Nah, unit bisnis apa yang menjadi andalan sehingga kinerja ini boleh dikatakan cukup baik? Ya, unit bisnis utama kita yang unggul saat ini di energi ya. Jadi energi itu menyumbang 57 miliar dari 106 miliar itu atau sekitar 54%. Jadi ini yang menopang growth kita di semester pertama tahun 2025. Baik, tapi sebetulnya selain energi Pak, ada unit-unit lain juga kah yang artinya memang boleh dikatakan juga cukup menarik begitu untuk bisa mendorong kinerja dari perusahaan? Oke, kita perusahaan Kemstar ini didirikan di 2004. Kita didirikan sebagai perdagangan manufaktur kimia untuk industri tekstil. Lalu di tahun 2022 kita IPO, go public, dan di 2023 kita diversifikasi ke dua industri lain yaitu agro dan energi. Di 2024 ini, 2025 menghasilkan cukup baik dari divisi energi yang menyumbang sekitar 54%. Dari sisi agro kita masih di tahap pengembangan, tapi potensialnya kita lihat juga cukup besar di tahun-tahun yang akan datang. Namun untuk tekstil saat ini sedang dalam tekanan yang cukup serius ya. Dengan dalam 2 tahun terakhir ini ada sekitar 30-an pabrikan yang sudah tutup. Dan kepailitannya PT Sritek yang belakangan ini merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Ini juga mengguncang ekosistem bisnis tekstil. Jadi strategi kita ini fokus kepada divisi energi dan agro untuk meningkatkan revenue omset kita. Baik, lalu selanjutnya di semester 2 di tahun 2025, CEM ini kan berencana untuk menggali peluang dan juga permintaan di sektor energi dan juga agro. Seperti tadi Anda menyampaikan bahwa untuk mungkin industri tekstil boleh dikatakan mungkin sedang tidak baik-baik saja sehingga perusahaan akhirnya melirik begitu ya Pak ya, unit-unit lain seperti mungkin unit energi dan juga agro. Dan mungkin Anda bisa menyampaikan Pak sebetulnya kalau dari sisi perusahaan sendiri melihat untuk unit agro sendiri peluangnya itu seperti apa Pak? Oke, kalau untuk unit agro kita melihat karena inisiatif pemerintah untuk kita Indonesia sebagai swasembada pangan. Jadi kita lihat peluang itu sangat besar, namun kita harus menyediakan produk-produk yang inovatif dari segi formulasi dan lain-lain untuk meningkatkan produktivitas per hektarnya. Jadi dari sana peluang agro itu sangat besar. Saat ini kita masih menjajaki di pertanian, tapi ke depannya kita akan masuk juga ke perkebunan dan perhutanan. Jadi potensialnya sih sangat besar sekali. Baik, tapi melihat program-program prioritas dari pemerintah ya, ada swasembada pangan, juga swasembada energi. Bagaimana artinya dari Kemstar sendiri atau dari CEM sendiri bisa mengambil peran atau melihat artinya seperti apa nih? Oke, kita sebagai perusahaan kimia, kita menyediakan kimia bahan baku penunjang untuk agro maupun untuk energi. Jadi di mana kita ada kebutuhan untuk swasembada pangan, produktivitas itu harus naik. Bukan hanya membuka lahan dan lain-lain, tapi per hektarnya itu harus naik. Jadi produktivitasnya. Sama juga dengan energi. Nah, kimia-kimia produk-produk kita ini akan mendukung dan menopang tingkat produktivitas tersebut. Jadi di sana yang kita lihat peluang dan role-nya Kemstar di sana. Baik, tapi dari perusahaan sendiri begitu ya Pak ya, apa saja strategi atau upaya yang dilakukan oleh CEM untuk bisa menangkap peluang nih di sektor energi dan juga di sektor agro untuk saat ini? Untuk sektor energi dulu ya, karena strateginya agak sedikit berbeda. Untuk sektor energi, tingkat komponen dalam negeri merupakan sesuatu yang cukup penting. Bahkan pemerintah menuntut kalau bisa produk-produk itu TKDN-nya di atas 70%. Kita sebagai perusahaan lokal, justru itulah strategi kita untuk mendevelop local production, meningkatkan TKDN dari produk-produk bahan bakunya kita. Itu adalah strateginya kita. Tapi kalau sejauh ini Pak, bagaimana capaian kerjasama existing dengan pelaku industri di sektor energi dan juga agro? Artinya berapa penjualan dari sektor energi dan juga agro di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Artinya kan saat ini sebetulnya situasi cukup menantang begitu ya Pak ya. Apakah sebetulnya perusahaan sendiri cukup terdampak Pak dengan artinya gonjang-ganjing sentimen baik dari tingkat global maupun kalau kita lihat dari tingkat domestik? Kalau kita lebih positif ya, kita lihat dua sektor ini walaupun penuh dengan tantangan tapi peluang cukup promising ya Pak ya? Iya, cukup promising. Dan karena kita baru diversifikasi di tahun 2023, bisa dibilang ini tahun kedua atau tahun ketiga kita mungkin masih relatif baru. Jadi kita lihatnya peluangnya lebih positif daripada negatif.
Mungkin kalau perusahaan migas yang sudah puluhan tahun yang sudah menikmati ekonomi lagi bagus waktu zaman berapa puluh tahun yang lalu dibandingin relatif sekarang, mungkin itu tantangannya lebih besar. Tapi karena mungkin kita masih baru, kita lihatnya ini sebagai peluang yang sangat promising. Baik Pak. Pak Wenti, lalu terkait dengan rencana untuk menggali peluang ya di permintaan untuk sektor energi dan juga sektor agro untuk saat ini, apakah sudah ada penjajakan kerjasama dengan lebih banyak pelaku industri di sektor ini, dan juga mungkin kalau dikatakan unggul nih Pak ya, apa keunggulan dari Chemstar sendiri Pak? Keunggulan dari kita adalah satu, kita punya local production facility yang bisa tingkatkan TKDN. Kedua, kita juga ada penelitian dan pengembangan produk yang ini menjadi cikal bakal kita untuk menembus pasar energi dan agro. Sama juga untuk agro yang tadi saya bilang, kita harus menyediakan produk-produk inovatif ya, bukan sekedar komoditas, tapi produk-produk inovatif seperti biostimulan, nutrisi, dan lain-lain yang bisa meningkatkan produktivitas. Itu adalah daya saingnya kita. Baik, tapi terkait dengan bahan baku nih Pak, ini kan juga menarik kalau kita membahas mengenai bahan baku. Nah, bahan bakunya seperti apa sih Pak? Artinya kalau kita berbicara mengenai sources ya, maksudnya? Kalau kita lihat secara general di Indonesia, bahan baku itu lebih dari 60% impor. Bahkan kalau nggak salah angkanya sekitar 70 atau 80%. Dengan pelemahan rupiah beberapa waktu lalu begitu Pak, ini memberikan dampak nggak sih Pak ke perusahaan sendiri? Sangat, tentunya. Salah satu tantangan kita justru kurs US dollar terhadap rupiah karena tingginya import ya. Termasuk Chemstar sendiri, bahan baku kita juga banyak yang impor. Nah, disinilah R&D kita, di mana kita mengupayakan bahan baku ini kita sourcing lokal. Jadi basisnya kalau bisa berdasarkan sawit, olefin chemicals gitu ya, yang natural resources yang ada di Indonesia. Justru itu pengembangan dan penelitian kita menuju ke arah sana. Baik Pak Wenti.